Bayangkan Anda sedang beribadah di gereja dengan tenang, lalu tiba-tiba pintu terbuka. Seekor kambing masuk dan berjalan lurus menuju altar. Semua orang tertawa, mengira ini hanya kebetulan, sampai kambing itu berlutut dan bersujud di hadapan salib. Jemaat terdiam, napas tertahan, dan yang terjadi berikutnya akan membuat dunia terbelah antara iman dan logika. Sebuah kalung kuno ditemukan di lehernya, langit mendadak gelap, cahaya emas turun, dan di hadapan semua orang, sebuah mukjizat yang mustahil terjadi. Apa sebenarnya arti peristiwa ini? Apakah ini tanda dari Tuhan, atau peringatan akan sesuatu yang besar? Saksikan kisah nyata yang mengguncang dunia ini sampai akhir. Suasana pagi itu begitu damai. Matahari menembus kaca jendela gereja yang berwarna-warni, memantulkan cahaya indah ke seluruh ruangan. Jemaat mulai berdatangan dengan wajah penuh sukacita, mengenakan pakaian terbaik mereka untuk ibadah minggu. Lonceng gereja berbunyi 3 kali, tanda ibadah akan segera dimulai. Pendeta yang berusia paruh baya tampak tenang di mimbar, membuka Alkitabnya sambil menunggu jemaat duduk. Semua terlihat normal, tak ada tanda-tanda sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Nyanyian pujian pertama pun dimulai. Suara organ gereja mengalun lembut, mengiringi paduan suara jemaat yang memenuhi ruangan. Semua orang larut dalam lagu rohani, menutup mata dan mengangkat tangan. Anak-anak duduk manis di bangku depan, sementara para lansia tampak khusyuk dalam doa. Tidak ada satupun yang menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang mendekat dari luar pintu gereja. Di luar gereja, suasana berbeda. Seekor kambing hitam putih berjalan perlahan di jalan setapak menuju pintu utama. Tidak ada yang tahu dari mana kambing itu datang. Kepalanya menunduk sedikit, namun tatapannya lurus ke depan, seolah ia tahu kemana akan pergi. Anehnya, tidak ada tali atau tanda bahwa ia milik seseorang. Hewan itu tampak bebas, tapi langkahnya teratur, seakan sedang mengikuti panggilan misterius. Pintu gereja yang besar sedikit terbuka, membiarkan angin masuk. Jemaat sama sekali tidak sadar bahwa pintu itu sebentar lagi akan menjadi jalan masuk bagi sesuatu yang menggemparkan. Pendeta berdiri tegak di mimbar, mulai memberikan kata sambutan. Saudara-saudari, hari ini kita akan membahas tentang kerendahan hati. Kata-kata itu seperti firasat yang tidak disadari oleh siapapun. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil di lantai kayu dekat pintu. Beberapa jemaat di barisan belakang menoleh, mengira mungkin seorang anak keluar masuk. Tapi ketika mereka melihat apa yang muncul, mata mereka membelalak. Seekor kambing melangkah masuk ke gereja, menatap lurus ke depan. Jemaat yang melihatnya pertama kali langsung saling pandang, bingung, bahkan tertawa kecil. "Siapa bawa kambing ke sini?" bisik seseorang dengan nada geli. Beberapa orang menahan tawa, berpikir ini hanya ulah iseng seorang jemaat. Namun yang membuat semua terdiam adalah ekspresi kambing itu. Tidak terlihat panik atau takut. Sebaliknya, matanya memancarkan ketenangan yang aneh, seolah ia tahu persis apa yang sedang dilakukan. Pendeta berhenti bicara. Matanya membulat, menatap makhluk itu yang berjalan dengan tenang di lorong tengah. Suara organ gereja berhenti mendadak, dan suasana berubah sunyi. Jemaat menahan napas, menunggu kambing itu berbelok ke samping atau mungkin kabur. Tapi tidak. Hewan itu terus melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, seolah altar di depan menjadi tujuannya. Seorang diaken mencoba maju untuk menghentikan kambing itu, tapi anehnya, kambing itu menghindar dengan gerakan halus tanpa menabrak siapapun. Jemaat mulai berbisik-bisik, sebagian tertawa gugup, sebagian lainnya justru ketakutan. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa kambing itu masuk dengan begitu tenang, seperti sedang berziarah. Pendeta menarik napas panjang, mencoba menguasai keadaan. Namun dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Seekor kambing masuk rumah Tuhan di tengah ibadah bukan hal yang wajar. Ada yang berbisik, ini pertanda, sesuatu akan terjadi. Kata-kata itu membuat bulu kuduk banyak orang meremang. Tanpa ada yang tahu, peristiwa kecil ini akan menjadi awal dari sebuah kejadian besar yang mengguncang bukan hanya jemaat, tetapi seluruh dunia. Sebuah misteri yang akan memecah antara iman dan logika, antara yang nyata dan yang tak masuk akal. Gereja itu akan menjadi saksi sejarah yang tak akan pernah dilupakan siapapun yang ada di sana hari itu. Suasana gereja berubah menjadi tegang. Semua mata tertuju pada kambing yang melangkah di lorong tengah dengan gerakan yang tenang. Tidak ada tanda ketakutan pada hewan itu, tidak juga kegugupan seperti binatang pada umumnya ketika berada di kerumunan manusia. Jemaat yang duduk di bangku paling depan mulai menyingkir, memberi ruang, seolah tanpa sadar mereka merasa harus menghormati jalan yang dilalui makhluk ini.
Hening yang mencekam menggantikan pujian yang baru saja bergema di ruangan kudus itu. Beberapa anak kecil bersembunyi di balik punggung orang tua mereka, memandang dengan mata yang membelalak. "Mama, kenapa ada kambing di gereja?" bisik seorang anak, suaranya gemetar. Sang ibu tak mampu menjawab, hanya memeluk anaknya lebih erat. Di sisi lain, seorang remaja mengangkat ponselnya, merekam setiap langkah hewan tersebut. Rekaman ini, tanpa disadari siapapun, akan menjadi viral dalam hitungan jam, membawa nama gereja kecil ini ke seluruh dunia. Pendeta masih berdiri terpaku di mimbar. Bibirnya sempat terbuka, hendak mengucapkan sesuatu, namun kata-kata itu seolah tercekik di tenggorokan. Ia hanya bisa menatap makhluk itu yang berjalan semakin dekat. Ada keganjilan yang sulit dijelaskan. Langkah kambing itu teratur, tidak tergesa-gesa, tidak ragu. Seolah ia memang tahu kemana harus pergi. Setiap kali tatapan mata pendeta bertemu dengan mata kambing itu, jantungnya berdetak lebih cepat, seakan ada pesan diam yang ingin disampaikan. Seorang diaken muda, memberanikan diri untuk bertindak. Ia melangkah maju, mencoba menghentikan kambing itu dengan tangannya. Namun ketika tangannya hampir menyentuh bulu kambing, hewan itu bergerak sedikit ke samping dengan gerakan lembut, menghindar tanpa menabrak. Gerakan itu membuat semua orang terperangah. Kambing ini tidak liar, tidak menyeruduk, tidak berlari. Ia hanya terus berjalan dengan tujuan yang tidak diketahui siapapun, kecuali mungkin dirinya sendiri. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. "Ini aneh. Apa artinya ini? Siapa yang punya kambing ini?" Namun tidak ada yang berani mendekat lagi. Jemaat yang tadinya duduk rapi kini berdiri, sebagian mundur mendekati dinding, menciptakan jalur kosong yang membuat kambing semakin leluasa menuju altar. Ruangan gereja yang biasanya penuh dengan doa kini dipenuhi rasa ingin tahu yang bercampur takut. Tatkala jarak antara kambing dan altar hanya tinggal beberapa langkah, udara terasa berubah. Beberapa jemaat bersumpah mereka merasakan hawa dingin yang mengalir tiba-tiba, seperti angin tipis yang datang entah dari mana. Lampu gantung di tengah ruangan bergoyang perlahan, meski pintu dan jendela tertutup rapat. Suasana semakin mencekam, seolah ada kekuatan yang tak terlihat sedang bekerja di balik kejadian ini. Pendeta, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara lirih, "Tuhan, apa yang sedang Engkau tunjukkan kepada kami?" Suaranya terdengar oleh jemaat terdekat, dan bisikan itu membuat banyak orang merinding. Kata-kata itu seperti menegaskan bahwa peristiwa ini bukan sekadar kebetulan. Tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan dari kambing itu. Bahkan anak-anak yang ketakutan pun kini menatap, terpikat oleh misteri yang mereka tak mengerti. Semakin dekat kambing itu ke altar, semakin berat suasana di gereja. Seolah udara menekan dada setiap orang. Jemaat saling berpegangan tangan, tidak tahu apakah mereka harus berdoa, lari, atau sekadar menunggu apa yang akan terjadi. Semua seakan terikat oleh rasa penasaran bercampur gentar. Bahkan suara napas pun terasa terdengar jelas di ruangan itu. Ketika akhirnya kambing itu sampai di depan altar, semua menahan napas. Hewan itu berhenti, menundukkan kepalanya sebentar, seolah memberi hormat. Jemaat terpaku, menunggu gerakan selanjutnya. Tidak ada yang bersuara. Tidak ada yang bergerak. Seakan seluruh dunia membeku di dalam gereja kecil itu. Dan dalam hati masing-masing, semua orang tahu, sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar seekor kambing sedang terjadi. Dan kemudian, tanpa diduga, kambing itu menekukkan lututnya, bersiap untuk melakukan sesuatu yang membuat semua orang kehilangan kata-kata. Sebuah tindakan yang akan mengguncang iman, logika, dan batas pemahaman manusia tentang yang ilahi dan yang fana. Apa yang dilakukan kambing itu berikutnya akan mengubah sejarah gereja ini selamanya. Hening merajai seluruh sudut gereja. Tidak ada suara pujian, tidak ada bisik doa, hanya napas tertahan dari puluhan orang yang terpaku di tempatnya. Kambing itu diam sesaat, kepalanya menunduk dalam posisi yang tidak biasa. Mata hitamnya menatap ke bawah, seolah memahami kesakralan tempat di hadapannya. Lalu, perlahan-lahan, sesuatu yang tidak pernah terpikir oleh siapapun terjadi. Hewan itu menekuk lutut depannya, tubuhnya merendah, dan dalam gerakan yang hampir seperti manusia yang berdoa, kambing itu bersujud di depan altar. Seketika, teriakan kecil terdengar dari sudut gereja. Beberapa jemaat berteriak, "Astaga!" dan ada yang langsung menutup mulutnya agar tidak histeris. Pendeta di mimbar berdiri membeku, wajahnya memucat, matanya tak berkedip menatap adegan yang tak masuk akal. Ini bukan sekadar hewan yang kebetulan berlutut. Gerakan kambing itu terlalu sempurna, seolah disengaja, seolah penuh makna.
Jemaat yang sebelumnya memegang ponsel kini merekam dengan tangan gemetar, tahu bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang akan menjadi sejarah. Kambing itu tetap dalam posisi sujud. Kepalanya benar-benar menyentuh lantai, seakan memberi penghormatan pada salib yang berdiri tegak di atas altar. Beberapa orang mulai menangis. Ada yang merasakan getaran hebat dalam hati, seperti disentuh oleh sesuatu yang lebih tinggi dari logika manusia. Seorang wanita tua menjatuhkan tasnya, lututnya bergetar, dan ia berbisik lirih, "Tuhan, apakah ini Engkau berbicara kepada kami?" Suasana gereja berubah drastis. Tidak ada lagi tawa atau bisik-bisik. Semua menunduk, sebagian bersujud mengikuti hewan itu. Gema tangisan lirih mulai terdengar, bercampur dengan doa-doa yang terucap spontan. Di mata banyak orang, ini bukan peristiwa biasa. Ini adalah tanda. Sebuah pesan yang dikirim dari surga melalui makhluk yang dianggap rendah, makhluk yang bahkan tak mampu bicara, namun kini berbicara lebih keras daripada khotbah manapun. Pendeta menggenggam mimbar erat-erat, tubuhnya bergetar hebat. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Apa maksud MU, Tuhan? Serunya dalam hati. Ia tidak pernah mengalami sesuatu yang bahkan mendekati peristiwa ini sepanjang hidupnya. Bukankah firman selalu berkata bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja? Tapi seekor kambing? Mengapa di gerejanya? Mengapa hari ini? Pertanyaan itu bergema dalam pikirannya tanpa jawaban. Beberapa jemaat mulai maju perlahan, mendekat ke arah altar dengan langkah gemetar. Ada rasa takut, tapi juga rasa takjub yang mendalam. Mereka ingin melihat lebih dekat, memastikan bahwa mata mereka tidak menipu. Dan ketika mereka berada hanya beberapa langkah dari hewan itu, mereka menyadari sesuatu yang lebih aneh. Kambing itu tampak tenang, bahkan damai. Nafasnya teratur, tubuhnya tidak goyah, seolah sedang berada dalam meditasi yang suci. Lalu, sesuatu yang membuat darah semua orang berdesir terjadi. Kambing itu, masih dalam posisi sujud, mengeluarkan suara pelan. Bukan suara mengembik biasa, tetapi nada rendah yang panjang, seperti gumaman yang tak bisa dimengerti. Jemaat saling pandang dengan wajah pucat. Ada yang spontan berteriak, "Ini kerasukan," namun yang lain membantah, "Tidak. Ini tanda Tuhan." Pertentangan keyakinan mulai berkecamuk, bahkan sebelum misteri ini sempat terpecahkan. Anak-anak kecil menangis ketakutan, sementara orang tua mereka menenangkan dengan pelukan erat. Beberapa remaja yang merekam peristiwa itu menggigil, menyadari bahwa video ini akan mengejutkan dunia. Tidak ada seorang pun yang bisa berpikir jernih. Yang mereka tahu hanyalah bahwa peristiwa ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti seabad, kambing itu mengangkat kepalanya perlahan, masih dalam posisi rendah. Ia menatap lurus ke salib di altar dengan tatapan dalam yang membuat banyak orang merinding. Seolah ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata manusia. Dan dalam tatapan itu, pendeta merasa seperti mendengar suara tanpa kata, sebuah pesan yang mengguncang dasar imannya. "Aku memilih yang paling rendah untuk menunjukkan kemuliaanku." Dan sebelum siapapun sempat bereaksi lebih jauh, kambing itu berdiri kembali. Jemaat menahan napas, menunggu gerakan selanjutnya. Namun tidak ada yang siap dengan apa yang akan terjadi berikutnya. Sebab apa yang tampak seperti sekadar keanehan akan berubah menjadi misteri yang jauh lebih dalam, ketika rahasia yang tersembunyi di leher kambing itu terungkap. Suasana gereja masih diliputi ketegangan ketika kambing itu perlahan berdiri. Jemaat menatap tanpa berkedip, napas mereka memburu. Hewan itu menatap sekeliling sebentar, lalu mengarahkan pandangan kembali ke altar. Tak seorang pun berani mendekat, kecuali pendeta yang kini mengumpulkan keberanian untuk melangkah. Dengan hati-hati, ia turun dari mimbar, kakinya terasa berat seolah sedang memikul sesuatu yang tak terlihat. Jemaat mengikuti setiap gerakannya dengan tatapan penuh harap sekaligus cemas. Ketika pendeta akhirnya berdiri di dekat kambing, ia melihat sesuatu yang sebelumnya tidak diperhatikan. Di leher hewan itu, ada seutas tali tipis yang bukan sekadar tali biasa. Dari tali itu tergantung sebuah kalung logam kecil yang tampak kuno. Bentuknya menyerupai salib, namun bukan salib biasa. Ukirannya begitu rumit, menampilkan simbol-simbol yang tak dikenali oleh mata awam. Pendeta meraih kalung itu perlahan, tangannya gemetar hebat. Sentuhan pertama membuat tubuhnya bergetar, seperti ada aliran energi yang tidak bisa dijelaskan. Jemaat yang berada di barisan depan menahan napas. "Apa itu?" tanya seseorang dengan suara hampir tak terdengar. Pendeta tidak menjawab. Ia hanya menatap kalung itu lama, matanya menyipit, berusaha memahami maknanya. Ia merasa seperti pernah melihat simbol tersebut, tapi di mana?
Ingatannya berkelabat, membawa pikirannya pada pelajaran teologi yang pernah ia baca bertahun-tahun lalu. Simbol ini, bukankah ini terkait dengan salah satu tanda kekristenan kuno yang telah hilang selama berabad-abad? Bisik-bisik mulai memenuhi ruangan. Beberapa jemaat maju mendekat, ingin melihat lebih jelas. Kalung itu, sepertinya bukan kalung biasa, ujar seorang pria parubaya dengan nada serius. Jemaat yang lain mengangguk, merasakan aura misterius yang terpancar dari benda kecil itu. Ada yang segera mengambil ponsel untuk memotret, namun pendeta mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua tetap tenang. Jangan sentuh apapun, ucapnya tegas, suaranya bergetar namun penuh wibawa. Pendeta kemudian mendekatkan wajahnya pada kalung, matanya meneliti setiap ukiran. Di balik simbol salib, ada tulisan kecil yang tampak seperti huruf Yunani kuno. Ia membaca pelan-pelan, hampir tanpa suara, namun beberapa jemaat di dekatnya sempat mendengar potongan kata, Cirho, awal dan akhir. Kalimat itu membuat pendeta merinding hebat. Ia tahu ini bukan benda sembarangan. Ini adalah lambang kuno yang dikenal sejak abad pertama kekristenan, tanda yang konon dipakai oleh para pengikut Kristus yang dianiaya. Dari mana kambing ini datang? Tanya pendeta keras, suaranya menggema di seluruh gereja. Jemaat saling pandang, tak seorang pun yang tahu jawabannya. Segera beberapa pria keluar, mencari pemilik kambing di sekitar gereja. Mereka menyisir halaman, jalan desa, hingga gang sempit, namun hasilnya nihil. Tidak ada yang mengaku kehilangan kambing, tidak ada tanda-tanda bahwa hewan ini pernah ada di desa sebelumnya. Seolah ia muncul begitu saja, dikirim oleh kekuatan yang tak kasat mata. Ketika pendeta mengangkat kembali pandangannya, kambing itu menatapnya dalam-dalam. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada sesuatu yang dalam, seakan mata hewan ini memantulkan kebenaran yang terlalu besar untuk dimengerti manusia. Pendeta terhuyung sedikit, dadanya sesak. Ia merasa seolah sedang berdiri di hadapan sebuah rahasia yang melampaui akal sehat. Dan dalam hatinya, ia mendengar bisikan halus, ini bukan kebetulan. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar. Jemaat yang merekam video mengunggahnya ke media sosial, dan dalam hitungan jam, ribuan orang menonton. Komentar-komentar membanjiri layar, mukjizat, pertanda akhir zaman, tipuan murahan. Dunia maya pun terbagi antara yang percaya dan yang meragukan. Namun bagi mereka yang ada di gereja, semua terasa nyata, terlalu nyata untuk diabaikan. Malam itu, gereja tetap ramai. Orang-orang berdatangan dari desa tetangga, ingin melihat kambing yang bersujud dan kalung aneh yang dibawanya. Pendeta akhirnya memutuskan untuk mengunci kalung itu di lemari besi gereja, sementara kambing ditempatkan di ruangan khusus dengan pengawasan. Namun ketika matahari mulai tenggelam, ada firasat gelap yang merayap di hati pendeta. Ia tahu, ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar, dan mungkin lebih menakutkan, sedang menunggu mereka di hari-hari mendatang. Keesokan paginya, gereja yang biasanya sunyi setelah ibadah kini berubah menjadi pusat perhatian. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru desa, bahkan ada yang datang dari kota terdekat setelah menonton video viral yang diunggah semalam. Jalan menuju gereja dipenuhi kendaraan, dan halaman gereja yang sederhana itu kini sesak oleh manusia yang ingin menyaksikan kambing yang bersujud. Kamera televisi lokal sudah berdiri di depan pintu. Wartawan berlomba menyiarkan berita tentang fenomena aneh ini. Gereja kecil itu kini menjadi sorotan dunia. Pendeta bangun pagi dengan perasaan berat. Semalaman ia tidak bisa tidur, matanya terus menatap kalung yang kini disimpan di lemari besi. Simbol kuno di kalung itu membuat pikirannya berputar, membawa ingatan pada kitab Wahyu yang berbicara tentang tanda dan pertanda. Apakah ini salah satunya? Atau ini hanyalah kebetulan yang dibesar-besarkan? Namun hatinya menolak untuk percaya bahwa ini kebetulan. Terlalu banyak hal yang tidak masuk akal. Seekor kambing yang berjalan masuk, sujud di altar, lalu membawa kalung yang hilang berabad-abad? Tidak, ini bukan kebetulan. Ketika pendeta tiba di gereja, ia melihat kerumunan besar yang menunggu dengan sabar. Di antara mereka, ada yang membawa anak kecil sambil berdoa, ada yang memegang rosario, bahkan ada yang berlutut sambil menangis, memohon pengampunan dosa. Pemandangan itu membuat pendeta semakin yakin bahwa kejadian ini bukan sekadar tontonan, tetapi panggilan untuk kembali pada iman. Ia menundukkan kepala, menggumamkan doa singkat sebelum melangkah masuk. Di dalam gereja, kambing itu masih berada di tempat yang sama, duduk tenang seolah tidak terganggu oleh hiruk-pikuk di luar. Jemaat yang masuk satu persatu menatap hewan itu dengan takjub, bahkan ada yang mencoba menyentuh bulunya dengan keyakinan bahwa itu membawa berkah. Namun pendeta segera melarang,
khawatir ada yang bertindak berlebihan. Ia kemudian mengumpulkan para pelayan gereja dan memutuskan untuk menghubungi seorang ahli teologi sekaligus pakar sejarah gereja yang dikenalnya di kota. Beberapa jam kemudian, seorang pria tua berkacamata datang dengan membawa tumpukan buku tebal. Namanya Profesor Demian, seorang sejarawan yang dihormati. Setelah mendengar cerita dari pendeta dan melihat kalung itu, wajahnya berubah serius. Ia mengambil kaca pembesar dan meneliti setiap ukiran di kalung itu dengan seksama. Jemaat menahan napas, menunggu penjelasan. Suasana gereja kembali hening, hanya terdengar detik jarum jam yang seakan ikut menegangkan suasana. Ini luar biasa, ucap Profesor Demian akhirnya. Suaranya bergetar. Simbol ini dikenal sebagai lambang Cirho, tanda yang digunakan oleh orang Kristen pertama di masa penganiayaan. Tulisannya berbunyi, awal dan akhir. Ini bukan sekadar hiasan. Ini adalah tanda yang dipercaya melindungi umat di masa kegelapan. Kata-kata itu membuat jemaat terdiam, sebagian bahkan terisak. Pendeta memejamkan mata, hatinya bergolak antara kagum dan takut. Namun Profesor Demian belum selesai. Ia menoleh pada pendeta dan berkata dengan nada tegas, kalung ini seharusnya tidak ada di zaman kita. Artefak seperti ini hilang sejak abad-abad awal. Bagaimana mungkin ia muncul di leher seekor kambing? Pertanyaan itu meluncur seperti pedang, membelah keheningan. Jemaat saling pandang, sebagian berbisik-bisik bahwa ini pasti mukjizat, sebagian lain khawatir bahwa ini pertanda akhir zaman seperti yang tertulis dalam kitab suci. Tepat ketika perdebatan mulai memanas, sesuatu terjadi. Langit yang sejak pagi cerah mendadak mendung. Awan hitam pekat menggantung di atas gereja, disertai hembusan angin dingin yang menyusup melalui celah pintu. Jemaat yang berada di luar berteriak kecil, sebagian berlarian masuk mencari perlindungan. Suasana menjadi kacau. Pendeta segera memimpin doa keras, sementara Profesor Demian berdiri terpaku, menatap keluar jendela dengan wajah pucat. Dan kemudian, di tengah langit yang gelap, seberkas cahaya emas muncul, menyorot tepat ke arah gereja. Cahaya itu begitu terang, menembus jendela kaca patri dan jatuh ke lantai altar, tepat di tempat kambing itu berdiri. Jemaat terdiam, tidak sanggup berkata apa-apa. Kambing itu mendongak, matanya memantulkan sinar keemasan itu, dan seketika seluruh ruangan dipenuhi rasa takjub yang tak bisa dijelaskan. Semua sadar, ini bukan lagi sekadar kejadian aneh. Ini adalah sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Dan dalam keheningan yang syarat misteri itu, pendeta merasakan satu hal, badai besar akan datang, dan peristiwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih dahsyat. Sesuatu yang akan menguji iman setiap orang yang menyaksikannya. Langit yang gelap tak lagi sekadar mendung, tetapi berubah menjadi lautan awan pekat yang berputar-putar seolah membentuk pusaran raksasa di atas gereja kecil itu. Jemaat yang berada di dalam ruangan memandang dengan wajah pucat, sebagian berdoa dengan suara gemetar, sebagian lain terisak dalam ketakutan. Pendeta berdiri di depan altar, matanya menatap sinar emas yang terus menyorot kambing tersebut. Dalam hati, ia bertanya, apakah ini amarah Tuhan atau kasih-Nya yang sedang dinyatakan? Kambing itu, yang sebelumnya tenang, kini berdiri tegak. Cahaya yang turun dari langit memantul di tubuhnya, menciptakan siluet yang menyerupai salib raksasa di dinding belakang altar. Jemaat yang melihatnya menjerit kecil, beberapa bahkan jatuh bersujud sambil menangis, yakin bahwa mereka sedang menyaksikan tanda ilahi. Tidak ada seorang pun yang mampu berkata-kata. Semua terperangkap dalam keheningan yang penuh keagungan dan rasa gentar. Tiba-tiba, di tengah suasana yang menegangkan itu, terdengar suara tangisan seorang ibu dari bangku tengah. Semua menoleh. Seorang anak laki-laki kecil terbaring di pangkuannya, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Jemaat mengenali anak itu sebagai Mikael, bocah yang selama ini lumpuh dan tak pernah berjalan sejak lahir. Ibunya menangis terseduh, memohon dengan suara serak, "Tuhan, kalau ini Engkau, tolong sembuhkan anakku." Teriakan itu mengguncang hati semua orang di ruangan itu. Kambing itu menoleh perlahan ke arah suara tangisan. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju barisan tengah. Jemaat yang berada di jalurnya segera menyingkir, memberi ruang. Semua menatap dengan napas tercekat, tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Hewan itu berhenti tepat di depan anak yang terbaring, menundukkan kepalanya, lalu perlahan menyentuh kaki anak itu dengan hidungnya. Hanya itu. Sebuah gerakan sederhana, namun seketika suasana gereja berubah. Sinar emas yang tadi menyorot altar kini berpindah, menyelimuti anak kecil itu.
Cahaya itu begitu terang hingga jemaat menutupi mata mereka. Suara angin berdesir lembut memenuhi ruangan, dan beberapa orang bersumpah mereka mendengar lantunan seperti nyanyian malaikat dari kejauhan. Ibunya memeluk anak itu erat, menangis tanpa henti. Semua mata tertuju pada tubuh kecil yang kini bersinar dalam kilau emas. Dan kemudian, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Anak itu membuka matanya, perlahan duduk, dan dengan kaki yang selama ini lumpuh, ia mulai berdiri. Jemaat menjerit histeris. Ada yang menangis, ada yang bersorak, ada pula yang bersujud dengan wajah mencium lantai. Mikael menatap ibunya dengan mata yang berbinar, lalu berkata lirih, "Mama, aku bisa jalan." Kata-kata itu meluncur seperti pedang yang memotong hati setiap orang di ruangan itu, menandai momen mukjizat yang tak mungkin dilupakan. Ibunya jatuh berlutut, menangis sambil memeluk anaknya yang kini berdiri tegak. Jemaat bertepuk tangan, sebagian menjerit memuji nama Tuhan. Pendeta sendiri menangis terisak di altar, kedua tangannya terangkat tinggi ke langit. "Segala kemuliaan bagi MU, Tuhan," serunya berulang-ulang dengan suara parau. Tidak ada satupun yang meragukan lagi. Ini bukan kebetulan. Ini bukan tipuan. Ini adalah kuasa ilahi yang dinyatakan melalui peristiwa yang melampaui akal manusia. Namun, di tengah sukacita itu, kambing tersebut kembali menatap altar, lalu menoleh ke arah pintu gereja. Tanpa menunggu siapapun, ia berjalan pelan menuju pintu. Jemaat mencoba menghalangi, tetapi hewan itu selalu menemukan jalan tanpa melukai siapapun. Ia melangkah keluar dengan tenang, seolah tahu bahwa tugasnya sudah selesai. Beberapa orang berlari mengikutinya. Namun begitu ia mencapai halaman, kabut tebal tiba-tiba turun, menelan sosoknya hingga lenyap dari pandangan. Semua orang yang menyaksikan hanya bisa berdiri terpaku. Ada yang berusaha mencarinya, tetapi kambing itu hilang tanpa jejak, seakan ia datang bukan dari dunia ini. Pendeta kembali ke altar dengan tubuh lemah, hatinya penuh tanya. Siapakah sebenarnya makhluk ini? Mengapa melalui dirinya Tuhan menunjukkan kuasanya? Dan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Sebab di lubuk hatinya, pendeta tahu, ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Malam itu, berita tentang mukjizat penyembuhan Mikael menyebar ke seluruh dunia. Gereja kecil itu menjadi lautan manusia, didatangi oleh ribuan orang yang ingin melihat tempat mukjizat itu terjadi. Namun bagi mereka yang ada di sana, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah ini tanda berkat, atau peringatan menjelang badai besar? Keesokan paginya, desa itu diguncang oleh kehebohan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ratusan orang berbondong-bondong mendatangi gereja kecil itu, membawa harapan, doa, dan juga rasa ingin tahu. Jalanan yang biasanya sepi kini macet oleh kendaraan, dan udara dipenuhi suara doa serta teriakan wartawan yang meliput dari berbagai saluran berita. Dunia kini mengenal kisah kambing yang sujud di altar, dan semua orang ingin melihat tempat yang dianggap sakral tersebut. Namun ada satu hal yang membuat pendeta gelisah, kambing itu tidak pernah ditemukan sejak malam sebelumnya. Ia lenyap tanpa jejak, seolah menghilang di udara. Di dalam gereja, pendeta duduk diam di kursi altar, menatap kalung kuno yang kini tergeletak di atas meja. Simbol Ciro itu berkilauan dalam cahaya matahari yang menembus kaca jendela, seolah memancarkan pesan yang tak terucapkan. Pendeta menunduk, hatinya penuh pertanyaan. Apakah Tuhan mengirim tanda ini untuk mengingatkan umatnya? Apakah mukjizat ini pertanda kebangkitan iman, atau peringatan akan datangnya kegelapan? Ia merasa seolah memikul beban rahasia besar yang tidak bisa ia sampaikan dengan kata-kata biasa. Di luar, massa mulai menyanyikan lagu-lagu rohani, berharap terjadi mukjizat lagi. Ada yang berlutut sambil menangis, ada pula yang membawa botol air, ingin menyentuh altar agar air itu menjadi berkat. Pendeta berdiri, melangkah keluar, dan melihat lautan manusia yang menatapnya penuh harap. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lantang, "Saudara-saudara, apa yang kita saksikan bukanlah hiburan, bukan keajaiban untuk dipertontonkan. Ini adalah panggilan bagi kita semua untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan sebelum terlambat." Kata-kata itu menggema di udara, membuat ribuan orang terdiam sejenak. Namun, tak semua orang percaya begitu saja. Sebagian wartawan terus mengajukan pertanyaan, mencari sensasi, sementara para skeptis menulis di media sosial bahwa semua ini hanyalah rekayasa gereja. Perdebatan di dunia maya semakin panas, membelah masyarakat antara mereka yang melihat peristiwa ini sebagai mukjizat dan mereka yang menganggapnya trik murahan. Namun pendeta tahu, kebenaran tidak ditentukan oleh opini manusia. Apa yang terjadi kemarin terlalu nyata,
terlalu kuat untuk dipungkiri. Malam itu, pendeta kembali duduk di gereja yang kini sepi. Lilin menyala di setiap sudut, dan bayang-bayangnya menari di dinding. Ia memandang kalung itu sekali lagi. Tiba-tiba, udara menjadi dingin, dan cahaya lilin bergetar. Pendeta merasakan sesuatu yang tak terlihat hadir di ruangan itu. Suara halus terdengar di telinganya, bukan suara manusia, melainkan bisikan yang menusuk ke dalam jiwa. Aku datang bukan untuk menakutkan, tetapi untuk mengingatkan. Waktu semakin singkat. Bersiaplah. Kata-kata itu membuat tubuh pendeta bergetar hebat, air matanya mengalir tanpa henti. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Profesor Demian, yang sebelumnya meneliti kalung itu, menemukan fakta mencengangkan. Di balik ukiran salib kuno, ada huruf-huruf yang jika disusun membentuk kalimat dalam bahasa Yunani, pemilik dunia akan kembali. Kalimat itu membuat pendeta terpaku, hatinya diliputi rasa gentar yang luar biasa. Apakah ini nubuat? Apakah ini tanda bahwa masa besar yang dijanjikan kitab suci akan segera tiba? Gereja itu kemudian dijadikan tempat ziarah. Ribuan orang datang setiap hari, membawa doa dan permohonan. Anak-anak sakit, orang lumpuh, semua berharap mendapatkan mukjizat seperti Mikael. Namun pendeta tidak lagi memandang peristiwa ini sebagai sekadar mukjizat. Ia tahu, pesan yang disampaikan jauh lebih besar daripada kesembuhan jasmani. Ini adalah panggilan bagi seluruh umat untuk bangkit dari tidur rohani, untuk bersiap menghadapi sesuatu yang tidak seorang pun bisa bayangkan. Kalung itu kini disimpan di peti kaca dengan pengawalan ketat, namun kehadirannya memancarkan energi yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Orang-orang yang mendekat sering merasakan hawa dingin bercampur damai, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menyelubungi benda itu. Dan meskipun kambing itu tak pernah ditemukan lagi, jejak yang ia tinggalkan tetap hidup dalam hati jutaan orang di seluruh dunia. Hari-hari berlalu, tetapi misteri itu tidak pernah benar-benar terpecahkan. Siapakah kambing itu? Dari mana ia datang? Dan mengapa melalui hewan sederhana itu Tuhan memilih untuk menyampaikan pesannya? Semua pertanyaan itu menggantung, tanpa jawaban pasti. Namun satu hal yang tidak bisa disangkal, iman yang hampir padam kini menyala kembali. Dan di tengah dunia yang semakin gelap, sinar kecil itu menjadi harapan bagi mereka yang percaya. Kisah tentang kambing yang sujud di altar kini menjadi legenda yang diceritakan dari mulut ke mulut, dari layar televisi hingga mimbar-mimbar gereja. Sebagian menganggapnya mitos, sebagian lainnya meyakininya sebagai tanda zaman. Tetapi bagi mereka yang ada di sana, yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri, kebenaran itu terlalu dalam untuk diragukan. Mereka tahu, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah janji, dan sebuah peringatan. ChatGPT Said. Di sebuah gereja kecil yang tenang, ketenangan berubah menjadi geger ketika seekor kambing tak dikenal masuk, berjalan anggun menuju altar, dan bersujud di hadapan salib. Jemaat terperangah, pendeta gemetar, dan misteri semakin dalam saat kalung kuno dengan lambang Cirho ditemukan di leher hewan itu. Langit mendung, cahaya emas turun, dan mukjizat terjadi ketika seorang anak lumpuh berdiri dan berjalan. Namun, kambing itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan pesan rahasia. Pemilik dunia akan kembali. Dunia terbelah antara iman dan keraguan, tetapi mereka yang menyaksikan tahu satu hal pasti. Ini bukan sekadar keajaiban, melainkan peringatan ilahi bahwa sesuatu yang besar sedang mendekat. Hari-hari berlalu, tetapi misteri kambing sujud di altar terus menjadi pembicaraan dunia. Gereja kecil itu kini berubah menjadi lautan manusia. Ribuan orang datang setiap hari, sebagian membawa doa, sebagian lagi hanya ingin melihat tempat mukjizat itu terjadi. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, pendeta mulai merasa ada yang aneh. Semakin banyak orang datang, semakin sering ia merasakan getaran halus di udara, seolah ada sesuatu yang mengawasi, sesuatu yang belum selesai. Suatu malam, pendeta memutuskan untuk tinggal sendirian di gereja. Lilin menyala, kalung kuno yang ditemukan di leher kambing kini berada di dalam kotak kaca di atas altar. Ia duduk dengan Alkitab terbuka, berdoa agar Tuhan memberikan petunjuk. Saat doa sedang khusyuk, suara aneh terdengar, bukan suara manusia, bukan pula suara angin. Itu suara yang dalam, menggema dari arah kalung. Pendeta mendekat, jantungnya berdegup kencang, dan ia mendengar dengan jelas, belum selesai, waktu akan segera tiba. Kata-kata itu membuat tubuhnya gemetar. Ia memandang kalung itu, dan yang terjadi berikutnya membuat darahnya berdesir. Simbol Cirho di kalung itu bersinar samar,
memancarkan cahaya keemasan yang semakin terang. Dari pantulan cahaya itu, bayangan samar tampak terbentuk di dinding. Sosok seekor kambing, berdiri, lalu perlahan berubah menjadi bentuk manusia dengan wajah tak terlihat. Pendeta terjatuh berlutut, ketakutan bercampur rasa hormat. Ia sadar, pesan ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Keesokan paginya, tanda-tanda aneh mulai muncul. Burung-burung beterbangan mengitari atap gereja, membentuk lingkaran seakan mengawal sesuatu. Awan menggantung rendah, dan ada suara seperti kidung yang terdengar samar dari langit. Jemaat yang datang mulai panik, namun pendeta menenangkan mereka. Ia tahu, panik tidak akan menyelesaikan apapun. Namun dalam hatinya, ia gelisah, apa arti semua ini? Apakah ini peringatan terakhir? Di malam ketiga, fenomena terbesar terjadi. Cahaya turun lagi dari langit, kali ini bukan hanya satu berkas, melainkan banyak, seolah mengelilingi gereja. Jemaat yang masih berada di luar melihat fenomena itu dan langsung bersujud. Di tengah cahaya itu, suara bergema, keras dan jelas, didengar oleh semua orang. Bangkitlah, sebab aku segera datang. Teriakan sukacita bercampur tangisan memenuhi udara. Sebagian orang berlari mendekati altar, ingin menyentuh kalung itu. Tetapi ketika semua orang mendekat, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Kalung yang ada di dalam kotak kaca, menghilang. Kotak itu masih terkunci rapat, tetapi isinya lenyap. Tidak ada tanda-tanda pencurian. Jemaat saling pandang, sebagian berteriak histeris, sebagian lainnya berlutut sambil menangis. Pendeta memandang altar dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan pencurian manusia. Ini adalah pengambilan ilahi. Sejak malam itu, gereja tersebut tidak lagi sama. Ia menjadi simbol kebangkitan iman, tetapi juga misteri yang belum terpecahkan. Kambing itu tidak pernah muncul lagi, kalung kuno hilang, dan pesan yang disampaikan malam itu menggantung di udara, belum selesai. Dunia pun menunggu, dengan hati berdebar, akan apa yang terjadi berikutnya. Apakah ini tanda bahwa sejarah sedang bersiap memasuki babak terakhirnya? Dan di antara semua orang yang mencari jawaban, pendeta menatap langit dengan hati yang tak lagi sama. Ia tahu, badai besar sudah dekat. Dan ketika saat itu tiba, dunia akan mengenang kisah ini bukan sebagai cerita aneh, tetapi sebagai panggilan terakhir sebelum sesuatu yang tak terbayangkan terjadi.